wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Keci, Pak Selamat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 5 serta guru mata PAI dari PSK serta staf perpustakaan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata 1.4 pendidikan guru penggerak, yaitu terkait dengan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana nanti sahabatnya kita nantikan di yang orang itu. Nah, sebelum kita mulai terkait dengan diseminasi ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini memberikan kelancaran dan penyampaian saya, materi yang saya berikan semoga lebih dipahami. Nah, Bapak Ibu guru, terkait diseminasi budaya positif, yaitu kata budaya positif itu sudah sering kita dengar dan kita barusan mempraktekkan di beberapa minggu yang lalu sampai sekarang. Nah, sebenarnya budaya positif ini kalau dari akarnya ada 6 bagian, 6 konsep terkait dengan budaya positif ini. Oke, nanti akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan konsep-konsep itu. Namun sebelumnya kita awali dengan kesepakatan forum. Nah, ini yang sering kita budayakan dalam kegiatan lokakarya di guru penggerak, yaitu adanya kesepakatan forum. Nanti saya minta tolong semua Bapak Ibu juga menceritakan kira-kira kesepakatan forumnya apa, sesuai dengan kemarin tadi sudah saya berikan kertas, bisa dibacakan terkait dengan pandangan jenengan. Jika saya mengikuti diseminasi, saya akan menyepakati hal apa, seperti itu. Nah, ini contohnya kalau saya kesepakatan forum menghargai siapapun, itu yang pertama. Kemudian menjadi pendengar yang baik, itu kesepakatan forum yang kedua. Berpakaian rapi dan sopan, itu sudah kesepakatan. Artinya apa? Kita laksanakan bareng, tidak ada hubungan dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa saling berpendapat satu persatu, mulai dari Bapak Selamat dari awal terkait dengan kalimat yang pertama. Jika saya mengikuti diseminasi, saya akan menyepakati sebuah ide atau gagasan. Lanjut ke Bu Desya. Yang pertama, masih yang pertama. Jika saya mengikuti diseminasi, saya akan menyepakati hasil yang telah ditentukan saat mengikuti diseminasi. Menyepakati hasil. Jika saya mengikuti di forum ini, kesepakatan apa yang kita sepakati dengan kawan-kawan? Kita menyepakati hasil sama, monggo. Mana? Ya, mungkin sama dengan yang Pak itu tadi. Jika saya mengikuti diseminasi, saya akan menyepakati kesepakatan bersama yang telah ditentukan di dalam diseminasi tersebut. Hasil juga ya, terus Bu Lucy. Jika saya mengikuti diseminasi, saya akan menyepakati hasil kesepakatan bersama. Hasil juga, kemudian ilmunya. Jika saya mengikuti diseminasi dan bersama saya menyepakati kesepakatan yang telah ditentukan, kemudian menghargai pendapat orang lain. Oke, muncul mengenai pendapat, hasil juga ada.
Masih diseminasi. Jika saya mengikuti diseminasi, saya akan menyepakati tujuan yang disepakati bersama. Tujuan yang disepakati bersama. Jika saya mengikuti diseminasi, saya akan menyepakati semua aturan yang ada. Jadi itu terkait dengan pandangan dengan terkait dengan kesepakatan. Jadi sebenarnya kesepakatan itu bukan hanya di hasil, tapi juga proses seperti itu. Dari awal kita sepakati mendengarkan, terus dari tujuannya kita sepakati, kemudian berpakaiannya, bahkan mungkin selesainya kita sepakati seperti itu. Jadi bukan hanya ke hasil. Seperti kita bayangkan kesepakatan di kelas sama. Kesepakatan baru juga ada seperti itu dia terkait dengan kesepakatan baru. Yang berikutnya, nah ini mulai masuk ke materi, yaitu terkait dengan peran guru. Dari pendidikan yang sudah saya dalami, di sini ada pernyataan bahwa seorang guru harus memiliki bekal kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti, nah ini konsep-konsep yang ternyata ada di budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian 4, kebutuhan dasar. Sedangkan yang 5 dan 6 ini yang mungkin masih terdengar baru oleh Bapak Ibu, yaitu terkait dengan posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nah, melalui 5 konsep ini nanti muncullah yang namanya budaya positif di sekolah kita. Saya akan bahas satu persatu terkait dengan disiplin positif. Nah, sesuai dengan kertas yang saya berikan, nih. Kalau kita mendengar istilah disiplin, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Saya minta tolong Pak Slamet bisa memaparkan kira-kira disiplin itu seperti apa. Terima kasih mendengar kata disiplin yang ada di pikiran saya, yaitu kita harus bisa melakukan segala sesuatu itu tepat waktu. Disiplin itu terkait dengan ketepatan waktu. Kalau bisa, menurut? Kalau menurut saya, disiplin itu adalah melatih diri untuk melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur. Baik, ada 2 poin nih. Jadi kalau kita mendengar disiplin selalu tepat waktu, ya. Kemudian ada kata tertib. Nah, apa bedanya? Ya, disiplin itu banyak. Cuman yang ditekankan di budaya positif itu disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin jadi ada yang lebihnya, ya. Jadi memunculkan rasa tanggung jawab dan muncul nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian di sini yang ditekankan, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan akibat ujian ataupun hukuman. Jadi kalau kita ke lapangan itu seperti pembiasaan. Nah, pembiasaan itu yang namanya disiplin positif. Jadi tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan hukuman. Artinya ya memang jalan internal kita sendiri, itu namanya disiplin positif, seperti itu. Nah, terkait dengan nilai-nilai, ya tentu saja disiplin positif ini membawa nilai yang kita harapkan yang ada di diri murid, seperti itu. Nah, saya minta tolong 2 orang untuk membawa kira-kira nilai-nilai apa yang ingin diharapkan oleh Bapak Ibu dan murid. Saya minta tolong Pak Arifin untuk membacakan. Nilai yang saya harapkan dari diri murid yaitu siswa atau anak mempunyai rasa kedisiplinan yang kuat
dan memiliki watak yang mandiri. Ya, mandiri, disiplin. Pak Bu Ana mau langsung ngomong tentang apa? Nilai yang saya harapkan ada pada diri murid itu nilai karakter murid, perilaku positif murid, sopan santun. Karakter positif dan sopan santun. Ya. Jadi apa yang sudah disebutkan oleh Pak Arifin sama Bu Ana itu benar. Ya, jadi yang namanya disiplin positif otomatis membawa nilai juga yang namanya nilai positif. Tidak mungkin justru membawa nilai yang negatif seperti itu. Nah, kita bisa merangkum nilai-nilai yang mungkin ada di benak Pak Slamet, Bu Keisha, terus Bu Puji, kemudian Bu Ika, Bu Lastri ke dalam bisa dibilang tren di kurikulum penggerak, yaitu terkait dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila, mulai dari dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri seperti yang disebutkan oleh Pak Arifin, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Semuanya sudah diwakilkan ke 6 karakter profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif itu harapannya memunculkan kesadaran intrinsik, kesadaran internal terkait dengan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Itu terkait yang pertama disiplin positif. Saya lanjut ke konsep yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Kalau kita mendengar istilah kata motivasi, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu guru semua? Saya minta tolong Bu Puji untuk coba menjelaskan kira-kira benaknya motivasi itu apa? Mendengar kata motivasi, yang di pikiran saya adalah semangat atau support menjadi pribadi yang lebih baik. Semangat atau support. Bu Ika langsung dengan apa-apa. Kalau saya mendengar kata motivasi, yang di pikiran saya itu adalah dukungan, dorongan, kemudian penghargaan kepada seseorang agar orang tersebut mencapai tujuannya. Dukungan, penghargaan pada seseorang. Betul apa yang dikemukakan oleh Bu Puji dan Bu Ika, ya, ada dukungan, ada support, ya. Secara garis besar, ya, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Jadi saya biar tidak dihukum, maka saya patuh, harus semangat patuh terhadap peraturan, itu menghindari hukuman. Terus ada niat yang lain, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Saya bermotivasi mengerjakan ulangan agar dapat 100, nanti biar bisa diberi hadiah dari orang tua. Itu berarti mendapatkan imbalan. Jadi 2 ini adalah motivasi yang eksternal, ya, hukuman dari luar masuk ke dalam diri, kemudian imbalan atau penghargaan dari luar masuk ke dalam diri. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Tidak ada hukuman, tidak ada imbalan. Jadi murni internal. Motivasinya tidak mengharapkan apapun. Jadi 3 motivasi ini selalu yang mendasari manusia berperilaku. Entah yang mana, yang macam-macam. Ya, tidak ada keharusan harus yang nomor 3. Karena memang itu berjalan alami. Alaminya yang mulai dari agar tidak mendapat hukuman, kemudian agar mendapat imbalan, dan menghargai diri sendiri. Jadi itu terkait dengan 3 motivasi. Bahkan kita bisa analisis ke anak-anak kita, ya, 3 motivasi anak itu seperti apa, ya, seperti ini kira-kira, ya. Anak berseragam lengkap dan sebagainya, mulai dari bawah sampai di atas topi. Ada yang bermotivasi biar
tidak mendapat hukuman dan sebagainya. Ada yang mungkin memang ya menghargai diri sendiri karena memang sudah diberikan, ya kenapa tidak dipakai seperti itu, terkait dengan motivasi yang ada pada murid. Kemudian konsep yang ketiga yaitu terkait dengan keyakinan sekolah, di mana ini sudah ada di setiap kelas Bapak Ibu. Ya, saya hanya mengulang saja bahwa keyakinan kelas itu hasil kesepakatan kita dengan murid atau kita anggap itu dilaksanakan secara bersama, dan bukan memunculkan hukuman, bukan, tapi melainkan konsekuensi misalkan kalau tidak mengikuti kesepakatan bersama. Ini hanya sebagai pengantar saja. Saya yakin kalau untuk yang keyakinan sekolah dan kelas sudah paham. Jadi keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, contoh keyakinannya juga sudah ada. Yang perlu kita tekankan dalam membuat kesepakatan atau keyakinan, hindari karena negatif seperti itu yang menurut arahannya. Contoh, di sini ada dua jenis, bisa yang kiri maupun yang kanan sama, yang bisa dipahami oleh warga di kelas. Misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, senang, terus melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Jadi ke arah kalimat yang positif, tidak ke arah yang negatif. Jadi ada semangat internal untuk menjalankan kesepakatan tersebut, bukan ke arah eksternal seperti mendapatkan penghargaan maupun mendapatkan hukuman, terhindar dari hukuman seperti itu. Kemudian konsep berikutnya, keyakinan kelas sudah terkait dengan disiplin positif, budaya positif, konsep kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kita mengulas kembali ya, jadi jajannya itu manusia itu butuhnya apa? Nanti saya coba minta Bunar untuk mengumpulkan kira-kira itu Bunar itu butuhnya apa? Posisi saya sebagai manusia membutuhkan kreativitas, uang, dan kebutuhan yang lainnya. Kreativitas, Terima kasih. Posisi saya sebagai manusia membutuhkan saran dan masukan dari pihak lain untuk berubah menjadi lebih baik. Saran dan masukan. Ya, jadi macam-macam, memang tiap individu punya kebutuhannya masing-masing. Murid kita juga sama, punya kebutuhannya masing-masing. Nah, yang perlu saya tekankan terkait dengan kebutuhan dasar ini, ya, karena ini nanti mungkin sebagai titik fokus kita yang sering kita alami di sekolah, bahwa ketika murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan seperti profil pelajar Pancasila tadi dan melanggar peraturan tersebut, sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi tahu ini ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Kok bisa, Pak? Nanti saya ilustrasikan dengan satu kasus. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 itu. Bahkan kebutuhan murid kita itu ada 5. Secara garis besar ada uang, ada kebutuhan saran, ada kreatif dan sebagainya. 1 yaitu bertahan hidup. 2 kasih sayang, rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Jadi 5 ini mewakili semua beraneka macam kebutuhan yang ada pada diri manusia.
Murid kita juga sama, murid kita butuh bertahan hidup. Juga bisa Pak ya. Kemudian kasih sayang, rasa diterima. Murid kita butuh penguasaan juga. Kemudian ada kebebasan juga. Dan yang kelima kesenangan. Untuk lebih pahamnya, ini saya jelaskan ilustrasi kasus ini. Kamu tahu, nah saya memakai nama Buhar sebagai kasusnya. Tapi ini hanya sebenarnya semacam contoh saja terkait dengan ilustrasi jadi kaitan dengan kebutuhan dasar dengan permasalahan atau penanggulangan peraturan di sekolah kita itu apa tahu. Di sini ada ilustrasi kasus yaitu Ibu Sugeng, guru wali kelas 1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas Riko. Beberapa anak telah mengeluhkan Riko yang seringkali meminta bekal makan mereka dengan paksa. Nah, dari suatu kasus seperti ini pasti pernah ya ada yang minta bekal, minta jajan, aku bagi ke dan sebagainya. Menurut Anda, kira-kira apa alasan itu melakukan hal itu? Nanti ada macam-macam karena memang tidak secara detail menjelaskan, hanya berupa kasus saja. Ya, jadi ada anak ya mengeluh sering meminta bekal dengan paksa dengan teman-temannya. Apa kaitan dengan 5 kebutuhan dasar? Yang pertama, analisa pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka otomatis dia minta ke temannya ya. Dan makan siang itu merupakan kebutuhan dasar yang bisa dipenuhi oleh Riko, artinya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi makan itu salah satu kategori kebutuhan bertahan hidup. Itu yang pertama. Kemudian analisa yang kedua, bisa jadi kebutuhan lain yang tidak terpenuhi. Ini analisa kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi meminta bekal secara paksa, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi semua fokus ke Riko. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua, sehingga orang tuanya pun juga memperhatikan dia, maka dia berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang namanya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin ketika dia meminta bekal secara paksa, sebenarnya apa? Orang di rumah tidak memperhatikan dia. Jadi otomatis dia kurang kasih sayang. Dia meminta bekal, teman-teman berfokus ke dia. Jadi dia merasa diperhatikan. Jadi ada rasa senang. Dia pun mencoba memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Analisa yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Riko sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Ya, jadi dia yang paling hebat, merasa yang paling hebat. Akhirnya apa dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan tadi, yaitu meminta bekal. Dia memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Jadi ada analisa yang ketiga, macam-macam penyebabnya memang, ya bukan hanya bertahan hidup, bukan hanya kasih sayang, bahkan ada juga kekuasaan. Jadi seorang anak kecil pun itu juga memiliki kebutuhan dasar terkait dengan kekuasaan. Kemudian analisa yang keempat, karena dia merasa bosan dengan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Misalkan ibunya sudah membawakan bekal seperti itu, dia bosan, misalkan telur goreng terus seperti itu. Nah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ya, dikekang untuk dapat nasi telur terus, setiap hari telur terus. Dia pengen mencoba yang lain, bebas, rasa kebebasan. Mungkin tempe, mungkin ada roti dan sebagainya. Dan sebenarnya dia coba
memenuhi kebutuhan terkait dengan kebebasan. Jadi satu kasus bisa memiliki dasar terkait dengan kebutuhan yang ia penuhi apa macam-macam. Jadi ada ini saya analiskan ada 4. Kalau kesenangan otomatis ya seperti tadi. Yang pertama tadi bertahan hidup, ya. Kemudian kasih sayang, kemudian kekuasaan, kemudian kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi semua itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Konsep yang berikutnya, 2 yang terakhir, yaitu terkait dengan posisi kontrol restitusi. Apa itu Bapak Ibu? Jadi ini materi yang memang baru ada di program Guru Muda. Saya coba menjelaskan terkait dengan restitusi apa. Jadi posisi kontrol restitusi pengendali atau kita dalam bersikap terhadap murid itu ada 5. Nanti coba di Bapak Ibu hayati, Bapak Ibu kira-kira yang mana? Yang pertama ada penghukum. Jadi posisi guru terhadap murid ada ketika dia sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nanti ada ciri khasnya. Kapan kita itu sebenarnya pada saat saya ternyata sebagai penghukum pada saat itu. Atau yang ketiga membuat rasa bersalah, atau yang ketiga sebagai teman dari murid kita. Ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ya, jadi 5 posisi ini bisa ganti-ganti, dan itu berjalan secara alami tanpa kendali kita. Mungkin faktor-faktor yang lain kita pada saat itu ternyata sebagai penghukum, atau pada saat itu kita sebagai teman, memang ada kondisi lingkungan yang mempengaruhi. Nah, di sini 5 posisi kontrol itu dijelaskan ada ciri khasnya kapan kita pada saat itu saya sebagai penghukum. Contoh, ya. Pada saat kita tidak merasa sebagai penghukum, itu pada saat itu guru berbuat yaitu menghadik atau menyakiti. Kemudian ada kata-kata kalau kamu tidak melakukan, awas. Kemudian rasakan, itu berarti pada saat itu kita sebagai penghukum. Kemudian kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, perbuatan guru itu misalkan berceramah dan mengatakan seharusnya saya kecewa dengan kamu, dan kata-katanya kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu, jadi kecewa dan sebagainya. Itu lebih ke merujuk membuat rasa bersalahnya anak. Kalau tadi kan menghukum, awas. Sekarang yang membuat rasa bersalah, saya kecewa dengan perbuatan kamu dan sebagainya. Yang ketiga sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya dengan kata-kata yang diucapkan oleh guru tersebut, ya, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi Pak Guru, kerjakan tugas demi Pak Guru, selesaikan ulangan demi Pak Guru. Itu berarti posisi kita sebagai teman. Seperti itu. Kemudian ada sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Jadi memancing anak. Peraturannya adalah 1, 2, 3. Jadi memantau anak itu paham apa enggak dengan peraturannya. Jadi sebagai pemantau. Dan yang keempat yaitu manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan kata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi memancing solusi, bukan hanya memantau toh. Jadi apa toh peraturannya? Kalau kamu sudah tahu peraturannya, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi balik lagi. Jadi kita kejar terus agar permasalahan terselesai. Nah, pada saat itu kita sebagai manajer. 5 ini bisa beragam. Tidak selalu kita merasakan kita sebagai manajer. Ya. Memang ada pada saat itu karena saya sebagai pemimpin. Kemudian pada saat itu sebagai orang merasakan teman, kemudian pemantau. Jadi 5 posisi kontrol kita
terhadap murid terkait dengan pelanggaran atau melanggar kesepakatan yang ada di kelas itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang terkait dengan ini segitiga restitusi, di mana ini suatu produk dari saya, bagaimana cara menerapkan saya dari 5 posisi kontrol itu saya terapkan terkait dengan pelanggaran yang ada di sekolah. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita memposisikan sebagai manajer, maka tahapan segitiga restitusi adanya dari masalah apapun yang di sekolah. Yang pertama, menstabilkan, itu harus lutut dulu. Kemudian memvalidasi apakah tindakan itu salah menurut anak. Kemudian menanyakan keyakinan seperti itu. Nah, terkait yang pertama, terkait dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas ke arah identitas sukses. Jadi anak kita bisa dibilang kita tanya terkait dengan pelanggarannya, kemudian kita stabilkan dari perbuatan salah itu. Ya, sebenarnya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kita stabilkan dulu. Tidak dalam kondisi anak drop dan terkait dengan perbuatan yang ia sudah lakukan, tapi kita stabilkan, naikkan menjadi netral. Semua pernah melakukan, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Jadi harapannya seperti itu. Jadi anak ketika down, kita naikkan untuk penstabilan. Setelah distabilkan, ini contoh kata-katanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, terus tidak ada manusia yang sempurna. Jadi menyatakan kondisi emosional anak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan dan sebagainya. Macam-macam dalam kasus tertentu, dan setiap guru memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Yang kedua, setelah kita stabilkan, adalah validasi tindakan itu salah apa enggak, salah atau tidak. Yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu terkait dengan kebutuhan dasar tadi, sehingga guru atau orang tua akan bergeser kepada pemikiran stimulus menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu. Jadi itu salah dan sebagainya. Salahnya kenapa kita kejar dan sebagainya. Jadi anak sadar. Setelah kita validasi tindakan itu salah, ini contohnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melakukan sesuatu yang penting buatmu. Jadi ke arah mencari penyegaran. Dan hal yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di mana menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi anak sudah tahu bahwa itu salah, Pak. Salahnya kenapa? Kira-kira kamu itu pada saat itu melanggar nilai apa loh yang ada di dalam kelas, akar kreatifnya atau gotong royongnya. Jadi memunculkan kesadaran, berpikir anak diajak berpikir seperti itu. Jadi setelah kondisi down kita naikkan agak stabil, kemudian kita ajak, kita gali permasalahannya, mencari penyebab dan sebagainya. Kira-kira nanti nilainya yang kamu langgar yang mana, seperti itu. Bahkan sampai ke tahap lalu solusinya bagaimana.
agar kamu tidak melanggar nilai-nilai seperti itu. Jadi bukan pada saat anak kondisi sedang marah dan sebagainya, memang butuh waktu, tidak langsung tahap ini langsung bisa butuh waktu. Nah kalau saya secara teori memang gampang seperti itu ya. Cuman memang dalam prakteknya itu memang butuh, kalau dari fasil dan pengajar praktek itu butuh yang namanya jam terbang ya. Untuk menjadi posisi seperti ini itu tidak mikir, tidak. Jadi itu langsung naluri kita, memang butuh jam terbang. Ini contoh menaikkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi harapannya ketika kita menemukan permasalahan di sekolahan, kita mencoba menerapkan model segitiga restitusi, di mana tadi menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi apakah tindakan itu salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah dari situ setelah tahu keyakinan yang dia langgar itu nanti harapannya otomatis solusinya muncul sendiri dari diri. Nah seperti itu ya. Jadi terkait dengan segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu terkait dengan 6 budaya positif yang mendasari 6 konsep yang mendasari budaya positif, mulai dari disiplin tadi. Disiplin itu disiplin yang ke arah positif, disiplin yang memunculkan kesadaran internal. Kemudian motivasi perilaku, di mana ada yang tadi agar tidak mendapatkan hukuman, agar mendapat penghargaan, agar kesadaran. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah dengan menggunakan kata-kata positif, jangan menggunakan kata-kata negatif. Kebutuhan dasar manusia tadi, bertahan hidup, terus kebebasan, kekuasaan, posisi kontrol kita, apakah kita sebagai penghukum, terus membuat rasa bersalah, kemudian ada pemantau, teman, bahkan manajer. Dan yang ke-6 adalah segitiga restitusi. Jadi berakhir dari terkait dengan budaya positif adalah mampu menerapkan segitiga restitusi. Nah, demikian Bapak Ibu, sebelum saya akhiri mungkin ada terkait yang bertanya atau tanggapan, mungkin boleh Pak Selamat dan sebagainya mau menanggapi. Terima kasih Pak Andri atas waktunya. Kalau saya perhatikan paparan dari awal hingga yang baru namanya segitiga restitusi, itu kalau saya bisa mengambil satu istilah, kita bisa menyelesaikan masalah tapi tidak menimbulkan masalah baru, atau ada bahasanya kita bisa mengambil ikan yang di dalam kolam tetapi tidak sampai keruh airnya. Jadi istilahnya kita bisa menangani masalah yang muncul pada anak, tetapi tidak membuat anak itu menjadi takut dan sebagainya, tetapi justru anak itu akan menyadari apa kesalahan yang dibuatnya itu sendiri. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Betul dengan apa yang dikemukakan Pak Selamat. Memang intinya apa? Kita munculkan kesadaran. Jadi anak sudah ketika dia bersalah melakukan kegiatan itu salah dan sebagainya, itu dia bingung mengapa, dia tahu solusinya seperti apa. Tapi memang itu kembali lagi kita yang butuh yang namanya jam terbang. Nah terakhir Bapak Ibu, saya akan menunjukkan terkait dengan video saya bagaimana saya coba mempraktekkan. Ini ada 2 versi saya dan versi dari kementerian yang mengenalkan terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama versi saya dulu. Agak kaku Bapak Ibu, karena pada saat itu saya mikir menstabilkan gimana, kemudian validasinya gimana, kemudian lalu keyakinannya apa. Jadi masih mikir. Siang Pak. Tapi nanti ada pengganti. Ada suatu masalah. Kira-kira tahu apa masalahnya? Tidak tahu Pak. Jadi kemarin kan Bu
kamu melakukan kegiatan memberes pada saat ada ibu itu secara apa? Kira-kira benar nggak? Benar, Pak. Oke, memberesnya di mana, Pak? Di warung, Pak. Sama siapa? Sama teman-teman, Pak. Nongkrong, makan, sama minum, Pak. Dari info kamu sama Ya, jadi saya udah stabil. Sebenarnya ada masalah gitu. cuman yang di permasalahan ini kira-kira benar apa enggak? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena saya telah melanggar peraturan dan saya membuat Bapak menjadi cemas. Ini coba kita validasi apakah itu salah atau tidak. Mas dari balik dulu ya. Kira-kira dari mobil itu ada manfaatnya mana? Tidak, Pak. Jadi secara umum setiap siswa itu Nah, ini malah saya balik lagi ke stabil kan. Jadi saya justru benar-benar penggantinya itu apa masih belum rumput. dari mobil itu kenapa Saya kemarin bosan, Pak, di kelas dan ada teman yang mengajak saya memberes. Maka dari itu kami memberes. kira-kira untuk depannya mobil itu Tidak, Pak. dari keyakinan yang ada Tahu, Pak. kira-kira nilai keyakinan apa ya? Kedisiplinan, Pak. Kira-kira cara memperbaikinya bagaimana? Saya akan meminta tugas kepada guru mata pelajaran, Pak. Gitu ya. Jadi ketika saya coba praktekkan, saya masih kaku. Jadi dengan ini versi dengan yang kementerian. Kalau yang kementerian pas dengan kasusnya dan jalannya enak seperti itu. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Jadi coba menstabilkan. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, jadi itu seakan-akan dari semula anak itu marah, ternyata di endingnya langsung nyaman, tersenyum, tahu permasalahannya seperti apa. Jadi beda dengan punya saya tadi, saya masih kaku. Semua itu kembali, memang kita butuh yang namanya, kalau dari hasil sama pengajar praktek saya, jangan terekam dalam menerapkan segitiga restitusi. Demikian dari saya terkait dengan pemaparan budaya positif di mana ada 6 konsep, mulai dari yang pertama disiplin positif, motivasi, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi saya cukupkan untuk pertemuan saya di Desa Bendesi hari ini. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca bandaran bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.